Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amanda Dike Clara Diva. Saya mahasiswa Universitas Nasional. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian bank dan lembaga keuangan. Video ini bertujukan untuk melengkapi tugas dari mata kuliah manajemen perbankan. Langsung aja kita masuk ke materinya ya. Yang pertama itu ada pengertian bank dan lembaga keuangan. Apa sih bank itu? Bank itu merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan dalam bentuk lainnya guna meningkatkan taraf hidup masyarakat luas. Lalu yang kedua ada pengertian dari lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabah yang diatur oleh regulasi keuangan yang dibuat oleh pemerintah. Bentuknya itu diantaranya ada modal ventura, koperasi, asuransi, dana pensiun, dan masih ada yang lainnya. Sistem perbankan Indonesia. Sistem perbankan di Indonesia terdiri dengan konsep yang dilandaskan pada sistem perekonomian yang ada di Indonesia. Indonesia sendiri menetapkan sistem perekonomiannya sebagai sistem ekonomi yang demokrasi dan sesuai dengan landasan Pancasila dan diatur dalam Undang-Undang pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang berbunyi perbankan Indonesia dalam menjalankan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian. Demokrasi yang dimaksud adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Dalam menjalankan sistem perbankan yang baik, perlu adanya pilar-pilar yang menyangga agar sistem tersebut dapat berjalan. Kemudian dalam perbankan Indonesia, pilar ini disebut sebagai arsitektur perbankan Indonesia, yang merupakan sebuah kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu 5-10 tahun ke depan. Lalu untuk materi berikutnya ada struktur dan organisasi bank. Struktur itu merupakan suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan struktur organisasi bank itu menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara satu dengan yang lainnya. Untuk materi berikutnya ada manajemen dana bank. Kegiatan usaha bank adalah mengumpulkan dana dan menyalurkan kredit yang harus dilakukan dengan baik dan benar. Manajemen sangat berperan penting dalam pengumpulan dana dan penyaluran kredit untuk mendukung tercapainya tujuan. Yang menentukan besarnya tercapainya tujuan diantaranya ada pemerintah, terus yang kedua ada pimpinan bank, yang ketiga ada KPPM atau kewajiban penyedia modal minimum, yang keempat ada area operasional bank, yang kelima ada produk dan jasa bank. Materi berikutnya ada likuiditas. Likuiditas itu adalah bagaimana bank dapat mengelola pasifanya sedemikian rupa sehingga pasifa itu dapat menjadi sumber likuiditas. Likuiditas yang diperlukan oleh bank itu diantaranya ada yang pertama untuk menghadapi penarikan oleh nasabah, yang kedua memenuhi kewajiban bank yang jatuh tempo, yang ketiga ada memenuhi permintaan pinjaman dari nasabah. Tujuan dari manajemen likuiditas adalah yang pertama ada menjaga posisi likuiditas bank agar selalu berada pada posisi yang ditentukan oleh bank sentral. Dan yang kedua ada mengelola alat-alat liquid agar selalu dapat memenuhi semua kebutuhan cash flow termasuk kebutuhan yang tidak diperkirakan. Misalnya ada penarikan yang tiba-tiba terhadap sejumlah giro atau deposito berjangka yang belum jatuh tempo. Ya, kurang lebih itu penjelasan saya untuk tugas mata kuliah manajemen perbankan. Semoga dapat berguna untuk kalian semua. Terima kasih.